Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah misteri medis yang mungkin kerasa deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangin deh, pernah nggak tiba-tiba ngerasain sensasi yang muncul entah dari mana? Dada kerasa berat banget, ketarik, tertekan seolah-olah ada batu besar yang didudukin tepat di tengah dada kalian. Ngeri banget kan pastinya? Dan sayangnya, ini sering banget disalahpahami. Nah yuk kita selami lebih dalam misteri nyeri dada ini sama-sama. Coba diingat-ingat lagi. Pernah nggak kalian, atau mungkin orang tua dan keluarga di rumah, ngeluh dadanya kayak diremas atau ditindih beban yang super berat? Di Indonesia, kita tuh sering banget nganggep remeh hal ginian. Paling dibilang, ini mah masuk angin duduk atau cuma kecapean biasa. Padahal secara medis, sensasi himpitan yang mengerikan ini punya nama resmi loh, angina pectoris. Tenang, nggak usah keder duluan denger istilah medisnya. Karena hari ini kita bakal bongkar semuanya pakai bahasa yang gampang dimengerti. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih angina pectoris itu? Simpelnya gini, angina pectoris itu adalah nyeri dada yang datang dan pergi gara-gara pasokan oksigen ke otot jantung kita sempat keputus sementara. Kita ibaratkan jantung itu kayak mesin mobil ya, yang kerjanya non-stop. Mesin ini jelas butuh bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu darah yang kaya oksigen. Kalau aliran bahan bakar ini tiba-tiba macet, jantung bakal ngebunyiin alarm peringatan yang super kencang. Jantung kita itu ibaratnya lagi teriak minta tolong karena kehabisan napas. Dan yang bikin kaget, rasa sakitnya itu nggak cuma diam di dada loh. Nyeri ini tuh pinter banget nyebarnya. Dia bisa menjalar naik ke leher, ke rahang, tembus ke punggung, atau bahkan turun ke lengan, terutama lengan sebelah kiri. Kadang-kadang, ada juga yang ngerasa perutnya mual, terus keluar keringat dingin sekujur tubuh, plus rasa cemas yang luar biasa. Jadi ingat ya, ini bukan sekedar masuk angin biasa, ini benar-benar respons tubuh yang lagi panik tingkat tinggi. Lanjut ke bagian kedua. Kenapa sih dada kita bisa kerasa sesakit itu? Biar gampang, mari kita pakai analogi pipa air. Pembuluh darah di jantung kita itu fungsinya persis kayak pipa yang ngalirin air. Sering berjalannya waktu, apalagi kalau gaya hidup kita kurang oke, kotoran atau plak kolesterol mulai nempel dan numpuk di dinding pipa ini. Hasilnya, pipanya makin sempit. Kalau kita lagi nyantai rebahan, darah mungkin masih bisa lewat sedikit-sedikit. Tapi coba deh, pas kita lagi lari ngejar bus atau naik tangga buru-buru, jantung otomatis kerja lebih keras dan butuh banyak oksigen dong. Karena pipanya mampet, oksigennya gagal sampai. Nah, jantung yang kelaparan oksigen inilah yang bikin dada kita sakit minta ampun. Simpel banget kan prosesnya, tapi dampaknya luar biasa bahaya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini penting banget ya. Kenali dua jenis utama angina. Ada beda yang lumayan jauh antara dua jenis ini. Pertama, angina stabil. Ini sifatnya bisa ditebang. Nyerinya cuma muncul pas kita lagi capek aktivitas. Dan begitu kita duduk istirahat bentar, nyerinya hilang. Biasanya nggak sampai 20 menit. Tapi yang kedua ini nih, angina tidak stabil. Ini ibarat lampu merah besar nyala terang-terangan. Nyerinya bisa tiba-tiba muncul pas kita lagi asyik duduk santai, intensitasnya makin parah, dan awet di atas 20 menit. Kalau udah begini, ini bukan lagi peringatan ringan. Ini sinyal darurat kalau serangan jantung beneran mungkin lagi terjadi. Gak ada tawar-menawar, harus langsung lari ke UGD. Kenapa sih kita harus bawel banget ngebedain dua hal ini? Coba dengerin angka ini, 382.820. Itulah jumlah nyawa yang melayang di seluruh dunia gara-gara penyakit jantung koroner di tahun 2020 aja. Angina pectoris ini tuh salah satu pintu gerbang utama menuju angka statistik yang mengerikan itu. Kita pastinya nggak mau kan kalian atau orang-orang yang kalian sayang jadi bagian dari angka tersebut. Masuk ke bagian keempat. Sebenarnya, siapa aja sih yang punya faktor resiko mengintai ini? Pertama-tama, kita bahas dulu hal-hal yang emang udah di luar kendali kita. Usia di atas 45 tahun itu bikin pipa pembuluh darah secara alami mulai kaku. Terus, kalau keluarga kalian punya riwayat penyakit jantung, ibaratnya kalian udah punya tiket genetik bawaan. Dan ada satu fakta dari data global yang sering bikin orang kaget, ternyata angina ini malah lebih sering kejadian di perempuan lor dibanding laki-laki. Ini langsung matahin mitos jadul yang bilang kalau penyakit jantung itu cuma penyakitnya bapak-bapak. Tapi tenang, mari kita fokus ke kabar baiknya. Banyak banget risiko yang 100% bisa kita ubah. Darah tinggi nih yang sering jadi biang keroknya. Malah studi lokal di rumah sakit di Jakarta nunjukin kalau hipertensi itu nyumbang pasien terbanyak yang datang ke IGD dengan nyeri dada hebat. Belum lagi kalau ditambah kolesterol tinggi, diabetes yang nggak dijaga, obesitas, hobi merokok yang jelas-jelas ngerusak dinding pembuluh darah, sampai stres kerjaan sehari-hari yang nggak dikelola. Itu semua bikin kotoran di pipa jantung kalian numpuk makin cepat. Kabar baiknya, kalian punya kekuatan buat ngubah kebiasaan ini. Oke, bagian kelima, kalau udah terlanjur kejadian, gimana cara dokter menanganinya? Nggak usah panik,
Dunia kedokteran kita sekarang udah canggih banget kok. Dokter bakal ngecek arus listrik jantung kalian buat nyari tahu di mana letak masalahnya. Biasanya pakai alat kayak EKG atau disuruh tes treadmill. Buat ngatasinya, ada obat-obatan pinter yang bisa langsung ngelebarin pembuluh darah, bikin detak jantung lebih rileks, dan ngencerin darah biar nggak mampet. Kalau pipanya udah bener-bener mampet total, dokter bisa turun tangan langsung pakai prosedur fisik, mulai dari pasang ring pembuluh darah sampai yang paling besar itu operasi bypass. Keren banget kan teknologinya? Tapi jujur aja, mencegah supaya nggak sampai berurusan sama dokter bedah itu tetap kemenangan yang sesungguhnya. Makanya, kita masuk ke bagian ke-6, langkah pencegahan yang bisa kalian mulai sekarang juga. Catat baik-baik ya, ini bukan sekedar tips majalah, ini panduan medis beneran buat jaga pipa jantung kalian tetap kinclong. Pertama, kurangin garam. Jangan lebih dari 1 sendok teh sehari, biar tensi aman. Coba deh, mulai rutinin makan ikan 2 kali seminggu, dan banyakin asupan buah sama sayur segar. Terus, tolong banget buang rokok kalian jauh-jauh. Ini langkah paling efek yang bisa kalian lakuin. Dan yang terakhir, kalian cuma butuh modal 30 menit aja kok, 3 kali seminggu, buat gerakin badan, entah itu jalan cepat atau sepedaan. Perubahan-perubahan kecil ini kalau dilakuin konsisten, bakal jadi tameng terkuat buat jantung kalian. Akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan kali ini. Coba pikirin deh, jantung kalian itu satu-satunya mesin di tubuh yang nggak pernah ngerasain yang namanya tanggal merah atau cuti. Dia terus mompa darah buat kalian setiap detik, tanpa kalian sadari. Jadi pertanyaan terpenting yang harus kalian bawa pulang hari ini adalah, udahkah kalian membalas budi si jantung ini? Menu makan siang yang kalian pilih hari ini, atau keputusan kalian buat jalan kaki sore nanti, itu semua yang nentuin apakah mesin ini bakal terus awet, atau malah ngebunyiin alarm angina tadi. Yuk, mulai sayangi jantung kita dari hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.